Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan penuh iman kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Setiap kata kalimat memberkati jemaat-Mu, mendidik, mengajar, bahkan membuat jemaat-Mu lebih lagi memahami tentang Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami, buatlah hamba-Mu mengerti, biar nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 3 hal yang membuat Tuhan berkata, aku mau. Injil Lukas 5, ayatnya yang ke-12 dan 13. Pada suatu hari Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Orang kusta ini membuat Tuhan menjawab, aku mau, terhadap permintaannya. Jikalau kita dapat belajar dari apa yang terjadi kepada orang kusta itu, kita dapat mengerti bahwa apa yang membuat Tuhan menjawab demikian. Bahkan Alkitab mengatakan sebelum Tuhan berkata, aku mau, Tuhan Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang tersebut terlebih dahulu, baru ia berkata, aku mau. Artinya sebelum Yesus berkata aku mau, perbuatannya sudah mendahului dia. Kita akan belajar pada hari ini Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus rela menjadi najis. Karena kusta adalah gambaran dosa, gambaran kenajisan. Ketika Yesus menjamah orang yang kusta ini, Yesus sedang mentransfer kekudusannya, kesuciannya, kebersihannya kepada orang yang kusta tersebut. Dan iman dari si kusta ini yang membuat Yesus atau Tuhan kita berkata mau. Lalu pertanyaannya, apa saja yang membuat Tuhan berkata mau atas permintaan kita? Yang pertama, Tuhan berkata mau ketika iman kita hanya kepadanya. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai ban serep. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pilihan kedua, ketiga, keempat, kelima. Atau bahkan mungkin kita menjadikan Tuhan sebagai pilihan pertama. Tapi pilihan yang kedua, ketiga, keempat kita sudah menyiapkan cadangannya. Tapi kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan. Orang kusta ini benar-benar percaya kepada Tuhan. Imannya tampak jelas dari perkataan dan perbuatan orang ini. Keputusan yang dia ambil dalam hidupnya membuat dia dapat mengalami mukjizat. Saudara perlu memahami bahwa kalau orang kusta ini berjalan keluar, mendekat kepada Yesus, resikonya karena orang kusta harus dipisahkan. Orang kusta harus berada di luar, orang kusta tidak boleh mendekat kepada orang yang sehat. Setiap kali orang kusta harus bertemu kepada orang sehat, dia harus memukul diri dan berkata, najis, najis, najis. Tapi kusta ini, dia berani menghadap Yesus dengan resiko. Kalau ada banyak orang yang melihat dia bisa ditangkap dan menurut hukum Musa harus ditumpuk batu sampai mati. Tapi si kusta ini menaruh iman hanya kepadanya. Ketika kita hanya menaruh iman hanya kepada Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan, satu-satunya iman, satu-satunya yang menjadi sasaran doa kita, maka Tuhan akan berkata, aku mau menjawab doa. Yang kedua, hal apa yang membuat Tuhan dapat berkata, aku mau? Yang kedua dikatakan bergantung total kepadanya. Hanya kepada dia kita harus bergantung total. Bukan kepada orang lain, bukan kepada harta kita. Si kusta ini menaruh ketergantungannya kepada Tuhan. Kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Tuhan kita tidak mau kita menaruh harapan kita kepada orang lain. Tuhan tidak mau kita bergantung pada harta, jabatan kita, kepada kenalan, koneksi kita. Tapi Tuhan mau kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang layak
dan sanggup untuk dapat dipercaya. Jawaban yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan hal yang membuat Tuhan berkata, aku mau. Yang ketiga, yang terakhir, harapkan anugerahnya. Harapkan anugerahnya. Si kusta ini mendekat kepada Yesus, dia membayar segala risiko. Karena menurut aturan Yahudi, orang kusta dilarang mendekat kepada orang yang tahir. Karena resikonya adalah hal-hal buruk akan terjadi. Seperti saya bilang di awal khotbah saya. Tetapi orang kusta ini menerobos semuanya itu. Kepercayaannya, ketergantungannya pada Tuhan menimbulkan banyak resiko. Tetapi dia berharap kepada anugerah Allah. Dia tahu Tuhan mengasihi dia. Dia tahu Yesus mengasihi dia. Dia berharap kepada anugerahnya. That's why kalimatnya berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia nggak minta Tuhan tahirkan aku. Dia nggak minta Tuhan sembuhkan aku. Tapi dia memakai sebuah kalimat yang sederhana. Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Bedakan dengan doa-doa orang yang Tuhan aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Tidak meletakkan otoritas Tuhan. Tuhan tidak dapat kita perintah, Tuhan tidak dapat kita paksa. Kalau Tuhan menjawab doa kita semata-mata bukan karena kita, semata-mata karena Dia. Kalau Tuhan dapat memberikan apa yang kita mau semata-mata bukan karena manisnya bibir kita, tapi karena manisnya kebaikannya. That's why si kusta ini berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hari ini Yesus pun ketika ada di taman Getsemani, dia berkata kepada Bapaknya, ya Bapa, jikalau boleh, jikalau mungkin, cawan ini lalu daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Mari berdoa tanpa memaksakan kehendak kita. Mari berdoa, doakan yang terbaik, tapi letakkan pengharapanmu kepada anugerahnya. Karena kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, yang pasti Dia menyiapkan jawaban yang lebih baik. Kalau Tuhan menutup pintu, bisa jadi di balik pintu itu ada yang jahat menanti kita. Atau ada pintu kesempatan yang lebih baik menunggu kita. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mungkin memberikan yang tidak terbaik kepada anak-anaknya. Mati saja dia rela. Tubuh darahnya dicurahkan untuk saudara dan saya. Apalagi untuk memenuhi segala keperluan saudara dan saya. 3 hal yang membuat Tuhan berkata, aku mau. Iman yang hanya bergantung kepada Dia. Iman yang hanya percaya kepada Dia. Tidak menjadikan Tuhan sebagai ban serep atau harapan atau pengharapan kedua, ketiga dan sebagainya. Yang kedua, ketergantungan total kepada Dia. Bergantung total kepada Dia. Dan yang ketiga, berharap kepada anugerahnya. Tuliskan kolom komentar di bawah ini. Bagaimana saudara berharap kepada anugerahnya. Bagaimana saudara berharap anugerahnya memberkati ekonomimu, keluargamu, kesehatanmu. Dan jangan lupa bagikan kabar baik ini kepada orang di sekitar saudara. Karena semakin banyak orang membagikan kabar baik, semakin banyak orang diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku
Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Bersama-sama kita datang sama Dia, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri aku indah saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari sama-sama angkat tanganmu, bawa hatimu sama Tuhan. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa yang kekal. Mari dengan lembut, dengan iman percaya, Dia Bapa yang kekal. Dia akan beri yang kau minta dan kau butuhkan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, kau pasti buka. Kau bukakan, kau pasti bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dia janji tak akan dibiarkan saudara dan saya. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal.